Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi bersama saya di pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 ini tentang enkapsulasi ya, enkapsulasi. Jadi enkapsulasi ini apa sih? Nah, enkapsulasi ini adalah sebuah pembatasan antar objek di dalam OP. Jadi kita tuh nggak bisa semena-mena ngerubah ataupun ya kalau dalam game nih ya, misalkan kita punya kita main ML nih, itu kan kita nggak bisa tuh ngerubah atribut hero nya dengan enak jidat gitu ya, kayak misalkan yang tadinya attack-nya 200 jadi 9999 kan nggak bisa ya gitu. Itu karena ada enkapsulasi dan sebenarnya privacy lainnya. Nah, enkapsulasi ini saya bakal jelasin singkat aja ya dan mendasar mungkin. Oke, kita ambil dari pertemuan yang kemarin. Sip. Nah, kita pasti aja di sini. Ini kita hapus dan kita hapus lagi juga ini. Oke, di sini kan kita punya hero satu nih ya. Coba kalau misalkan saya print di sini hero 1.name. Oke. Kita run code dan Huskar. Atau gini aja deh. Kita coba bikin sebuah function. Ini yang bukan enkapsulasi dulu ya, yang bukan private ya. Kita yang public dulu aja biar tahu perbedaannya gitu. Oke, kita coba di sini kasih get name gitu. Oke, get name misalkan saya di sini parameternya itu self dan di sini return self.name. Oke. Dan di sini saya coba hero 1.get name. Kita coba ambil namanya ya. Oke. Kan Huskar tuh ya udah ada nih. Nah, gimana kalau kita coba nih rubah hero 1.name sama dengan Mia misalkan. Jangan Mia deh. Tecis. Nah, Tecis. Terus kita copy lagi nih dan kita print lagi di sini. Boom. Kita run code lagi. Lihat. Jadi begini. Saat kita get name di awal, namanya kan Huskar ya. Ya kan? Nah, kita inisialisasi di sini kembali nih. Hero 1.name ini saya ubah nih jadi Tecis. Oh, ternyata di print kedua dia berubah tuh jadi Tecis. Nah, ini kalau belum enkapsulasi nih jadi kayak gini, bisa dirubah seenak jidat kan, namanya juga kayak gampang gitu. Nah, gimana kalau kita pakai prinsip enkapsulasi atau private? Oke, kita coba deh. Private di Python ini ditandain dengan kayak gini nih, salah gini. Nah, gini, kemudian gini, dan kemudian gini. Ini artinya private. Kalau di Java tuh gampang ya, kan ada public, ada private. Biasanya public method sama private method sih itu. Nah, ini kan semua atributnya udah saya jadiin private nih. Kemudian di sini return name juga. Oke. Di sini kita punya hero satu yang sama namanya Huskar dengan di sini print lagi. Oke. Kita coba run code. Namanya Huskar keneh nih, masih Huskar. Saat kita rubah ya kan, hero 1.name sama dengan Tecis. Oke, kita get name lagi dan oke, ini jangan gini tapi ini gini. Nah, biar kelihatan nih. Kita run code lagi. Lihat. Mau kita rubah dengan atribut yang sama, ya kan? Dengan atribut yang sama. Ini kan self ya atributnya. Self underscore name, ya kan? Mau kita rubah dengan kayak gini, dia tetap Huskar. Dia nggak bisa dirubah nih. Kenapa bisa gitu? Oke, kita lihat dulu. Ini kenapa bisa gini? Kita lihat. Oke, dan kita tarik. Oke, ini kita close dulu aja. Ini close lagi. Ini gini, ini gini. Oke, objeknya nggak kelihatan dia. Kenapa ini? Aduh, mulai, udah mulai. Ah, ini nih. Oke, adanya di situ. Kenapa coba susah kali? Nah, jadi begini. Tunggu, saya tarik dulu ini. Lihat. Saat kita bikin sebuah objek atau misalkan reinisialisasi objeknya, kan ini kita reinisialisasi kan, namenya tuh Tecis, ganti Huskar jadi Tecis. Nah, saat kita melakukan ini, maka si Tecis ini, mana Tecis?
Nah, thesis ini akan masuk ke atribut yang gak adaan. Jadi si thesis ini tuh bukan punyanya si hero. Kan yang lain tuh hero, name ya kan. Kalau ini tuh nggak ada. Jadi bukan kepunyaannya si hero satu, dia nggak masuk ke self gitu. Oke, dan self nge-returnnya itu punya dia sendiri dan itu tetap Puskar. Nah, gitulah private method tuh gitu. Jadi kita tuh nggak bisa seenak jidat ngubah atribut ataupun value-value yang ada dalamnya gitu. Kayak misalkan gini. Ini kan getName ya, kalau kita pakai getName. Kan kalau tadi kita print hero1.name aja bisa kan? Kalau di sini kita coba aja ya. hero1.name. Oke, kita coba run code. Oke, not attribute because is this underscore. Oke. Kita run code. Lihat. Trackback error. Atribut error, hero object has no attribute underscore name. Kata dia tuh nggak punya ini tuh, dia nggak punya. Sebenarnya punya, cuman di private sama dia. Jadi begitu. Jadi kan kalau di enkapsulasi ada yang namanya getter dan setter. Nah ini untuk getter dan nanti kita coba bikin setter. Kita coba ya, def setter set name. Kita rubah namanya di sini. Kalau kayak tadi nggak bisa, kita coba bikin metode biar dia bisa merubah. Oke. Di sini kita ganti self dot underscore name sama dengan name, new name gitu. Dan di sini kasih koma new name. Oke, gitu. Dan kita coba dirubah di sini. Oke, hero1.getName. Di sini kita rubah hero1.setName. Rubah namanya jadi thesis. Oke, lihat. Sis. Look at this. Dan kita print. Kita run code. Oke, ini nggak kelihatan karena ini gini. Lihat. Kalau kita pakai setter, ya kan? Berarti kan kita bikin setnya. Kita bikin di dalam kelas tersebut. Dan ini bisa, lihat. Kalau kita lihat lagi dari preview, oke, kenapa ini gini? Kenapa ini? Oh, belum di set. I forgot. Nah, kita coba run code lagi. Oke, agak-agak lama juga ya, saya nggak tahu kenapa. Nah. Udah. Lihat, tunggu, kita tarik ini ke sini. Oh, ini ngebantu banget sih buat jelasin OP ya. Thanks for VS Code lah pokoknya. Nah, kalau tadi saat saya ganti namanya tapi nggak pakai setName, dia kan bikin instance baru ya, dan itu tuh nggak masuk ke siapa-siapa kan. Nah, tapi kalau saat saya pakai setName ini atau setter, ya kan, dia ngerubah tuh namanya masuk ke dalam sini, menjadi atribut dia. Dan itulah namanya getter setter. Nanti juga tahu deh. Nanti ada getter setter, terus ada property method lain yang buat ngedukung enkapsulasi ini. Gitu. Ya gitu aja sih. Jadi sebenarnya enkapsulasi itu cuman buat biar kita nggak bisa ngerubah atau ngebatasin hak kita. Ngebatasin ke action kita terhadap sebuah objek gitu. Kalau si developer gak bikin ini kan berarti kita nggak bisa nge-set name dong. Iya kan? Dengan kata lain ya, meskipun kita rubah, meskipun masuk variabelnya, cuman dia nggak akan ngerubah si objek yang semestinya itu. Gitu. Oke, jadi udah tahu kan perbedaan antara non encapsulasi dan encapsulation. Ya begitulah. Itu contoh singkatnya ya. Nanti kan ada properti juga kalau nggak salah. Gimana ya? Saya lupa juga sih. Properti def getter gitu. Saya lupa deh, serius. Nanti deh saya akan jelasin kapan-kapan. Oke, mungkin udah cukup segitu untuk private atau encapsulation. Dan ya, seperti biasa, terima kasih. Bye bye.